Di awal film kita diperlihatkan salah satu guru yang bernama Luna. Terlihat Luna berniat untuk bunuh diri karena dirinya mempunyai nasib buruk terhadap suaminya. Tanpa pikir panjang dirinya pun meloncati gedung tersebut. Namun ternyata itu hanyalah hayalan belaka bahwasanya dirinya sedang berada di kelas untuk mengajar para muridnya. Setelah itu Luna pun berusaha untuk kembali pulang walaupun dirinya merasa tidak ingin pulang karena suami dirinya sangatlah kejam. Setelah sampai, Luna pun bertemu dengan suaminya yang bernama Abe. Abe merupakan salah satu bos yang bekerja sebagai rentenir. Karena hal tersebut bisa dibuktikan ketika ada salah satu orang karyawan yang memohon supaya hutang dirinya dapat ditunda. Namun sayangnya Abe pun tidak segan-segan memecat orang tersebut dari pekerjaannya karena orang tersebut tidak memberikan dirinya uang. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan seorang gadis kota yang bernama Bella. Sedikit informasi bahwasanya Bella merupakan penulis naskah ataupun novelis dan dirinya pun tinggal bersama suaminya yang bernama Arnold, sehingga dirinya pun memberikan sebuah visa kepada suaminya. Sedikit informasi bahwasanya Bella sangatlah mirip seperti wajah Luna walaupun mereka beda tempat. Namun tak lama itu Arnold pun mengajak Bella untuk bermantap-mantap walaupun Arnold terus menggelitik dirinya. Di sisi lain, Luna pun berkata bahwasanya karyawan yang telah dipecat oleh Abe merupakan pekerja keras. Namun sayangnya Abe tidak mempedulikannya sehingga dirinya pun berkata supaya Luna tidak ikut campur terhadap dirinya. Sehingga Luna pun diperlakukan seperti budak karena Abe yang sebagai suaminya selalu jahat terhadap dirinya. Tak lama itu Luna pun dipaksa oleh suaminya supaya Luna dapat bercinta dengannya. Walaupun Luna merasa dirinya tersiksa karena suaminya selalu memukul dirinya, sehingga hal tersebut membuat dirinya harus pasrah. Sedikit informasi bahwasanya usia suaminya ataupun Abe lebih tua 2 kali lipat dari Luna. Di sisi lain terlihat Bella melihat sekumpulan buku yang merupakan sebuah model sampo, sehingga dirinya pun merasa heran karena seseorang model yang ada di sampo tersebut selalu menampakkan belahan yang sedikit vulgar, sehingga dirinya pun merasa aneh bahwasanya iklan sampo tersebut tidaklah nyambung. Karena sampo tersebut harusnya dipakai ke dada miliknya jika iklan sampo tersebut terlalu vulgar. Walaupun Arnold berkata bahwasanya hal tersebut untuk menarik para konsumen. Namun tak lama itu Arnold pun merasa dirinya ingin bercinta bersama Bella, sehingga mereka berdua pun saling bermantap-mantap. Scene pun beralih, terlihat Abe melihat Luna bahwasanya Luna ingin meninggalkan dirinya karena Luna merasa dirinya tersiksa oleh Abe. Namun sayangnya bibi Luna pun berkata bahwasanya dirinya telah mendatangi sebuah surat supaya Luna menjadi jaminannya karena orang tua Luna ataupun ibunya belum membayar hutang kepada Abe saat dirinya meminjam uang tersebut. Walaupun Luna merasa dirinya ingin meninggalkan suaminya, namun bibinya berpesan supaya Luna dapat bertahan. Walaupun Luna mengetahui bahwasanya Abe selalu memperlakukan para pekerjanya seperti budak. Lalu di sisi lain, Bella pun berusaha untuk membuat sebuah naskah terhadap pembicaraan yang telah diungkapkan oleh orang lain, sehingga dirinya pun terus mengunjungi orang lain supaya orang lain tersebut dapat mengungkapkan suatu hal yang telah mereka hadapi. Singkat cerita, terlihat saat Luna akan bergegas pergi dari sekolahnya, dirinya melihat polisi yang sedang memburu seseorang, sehingga dirinya pun berusaha untuk bertunduk. Namun sayangnya terlihat Roger telah tertembak oleh para polisinya, sehingga pria tersebut pun merasa sedih. Oke, kita sebut aja pria ini yang bernama Diogo. Tak lama itu Diogo pun berusaha untuk mengajak para polisinya bahwasanya dirinya akan menembak Luna jika polisi tersebut terus mengejar dirinya. Karena hal tersebut supaya dirinya dapat melarikan diri dari kejaran polisi tersebut. Walaupun Luna merasa ketakutan karena dirinya menjadi bahan ancaman supaya Diogo dapat terselamatkan. Tak lama itu mereka pun telah sampai di salah satu tempat sehingga Diogo pun menyuruh supaya Luna dapat ikut bersamanya. Tak berselang lama mereka pun berusaha untuk memasuki rumah tua yang telah terbengkalai. Karena hal tersebut supaya dirinya dapat bersembunyi dari kejaran para polisi. Walaupun dirinya harus berhati-hati karena takutnya dirinya menemukan seseorang yang ada di rumah tersebut. Sedikit informasi bahwasanya Diogo diburu oleh polisi karena dirinya telah membawa uang yang berada di sebuah tas. Lalu dirinya pun merasa sedih karena di scene sebelumnya dirinya harus kehilangan Roger yang telah dianggap seperti ayahnya sendiri, sehingga dirinya pun merasa kesal karena hal tersebut membuat dirinya merasa sedih. Namun tak lama itu Luna pun merasa ketakutan terhadap Diogo sehingga dirinya pun berusaha untuk melarikan diri. Namun sayangnya pintu tersebut telah terkunci sehingga Diogo pun terpaksa harus mengikatnya supaya Luna tidak dapat melarikan diri darinya. Namun tiba-tiba dirinya pun mendengarkan panggilan ponsel milik Luna sehingga dirinya pun berusaha untuk menyimpannya. Lalu Diogo pun berkata bahwasanya setelah 1 hari dirinya pasti akan melepaskan Luna darinya karena hal tersebut untuk memastikan bahwasanya polisi tersebut tidak mengikuti dirinya lagi. Walaupun Luna terus berkata bahwasanya Diogo seharusnya tidak menjadikan dirinya sebagai ancaman sehingga Luna pun merasa sedih. Lalu setelah terikat, Luna pun berkata bahwasanya dirinya menginginkan buang air kecil sehingga dirinya pun menginginkan untuk ke kamar mandi dan dirinya pun berkata bahwasanya dirinya tidak akan melarikan diri sehingga Luna pun menyuruh supaya Diogo melepaskan ikatannya. Namun karena Diogo
tidak merasa percaya dengan perkataannya sehingga dirinya pun berusaha untuk mengantarkan Luna supaya Luna dapat ke WC. Tapi setelah sampai, sayangnya WC tersebut telah rusak. Namun karena Diogo tidak bisa membaca tulisan tersebut sehingga dirinya pun berusaha untuk memasuki WC tersebut. Karena hal tersebut untuk memastikan apakah WC tersebut layak pakai. Setelah masuk, dirinya pun merasa muak karena di dalam WC tersebut begitu bau. Namun karena terpaksa, Luna pun harus membuang air kecil tersebut ke dalam ember walaupun dirinya terus diawasi oleh Diogo karena hal tersebut supaya Luna tidak dapat melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Abe pun merasa marah kepada petugas polisinya karena polisi tersebut belum mampu untuk menemukan Luna yang sudah menghilang darinya. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang bos sutradara film yang bernama Dijon. Terlihat Dijon berkata supaya Luna dan Arnold dapat membuat alur naskah tersebut secara vulgar, sehingga dirinya pun menanyakan kapan naskah tersebut akan beres supaya dirinya dapat membacanya. Lalu Bella pun berkata bahwasanya dirinya memerlukan waktu untuk membuat naskah tersebut, walaupun bosnya berkata supaya mereka berdua dapat segera menyelesaikan pembuatan naskah tersebut. Namun Diogo pun terus memberi pesan supaya mereka dapat membuat alur naskahnya secara vulgar, sehingga Bella pun merasa kesal karena Dijon memberi anggarannya secara kecil, namun Dijon mengharapkan naskah tersebut sesuai yang diharapkan oleh dirinya. Namun Arnold pun berkata bahwasanya dirinya tidak dapat menegurnya karena takutnya dirinya menyinggung perasaan Dijon, walaupun Bella merasa tidak setuju dengan konsep tersebut. Lalu Arnold pun berusaha untuk merayu Bella supaya dirinya dapat membuatkan naskah tersebut karena Arnold tidak ada kemampuan dalam membuat naskah tersebut. Namun Bella pun mengharapkan supaya suatu hari nanti kekasih miliknya dapat menjadi sutradara dan Bella pun menjadi penulis skenario tersebut karena Arnold mengetahui bahwasanya ketiga naskah yang telah dibuat oleh Bella telah berhasil menjadikan sebuah film. Namun tak lama itu mereka berdua pun berniat untuk melakukan mantap-mantapnya kembali. Setelah itu terlihat Bella pun akan memulai bahwasanya dirinya akan membuatkan naskah di laptop miliknya sambil dirinya ditemani oleh sebuah minuman yang bersoda. Di tempat lain terlihat Arnold menemukan makanan yang berupa ikan yang berada di dalam kaleng tersebut, sehingga dirinya pun menyuruh supaya Luna dapat memakan makanan yang telah diberikan oleh dirinya. Namun sayangnya Luna pun tidak memakannya karena seolah makanan tersebut masih mentah. Setelah itu Diogo pun melihat uang yang telah dibawa oleh dirinya. Namun sayangnya dirinya pun terus mengingat Roger karena Roger rela berkorban demi dirinya, sehingga Luna yang melihatnya pun berusaha untuk menenangkannya. Dan disitulah Luna pun dapat memperkenalkan dirinya kepada Diogo. Namun beruntungnya Luna pun memahami permasalahan yang telah dihadapi oleh Diogo, sehingga Luna pun berkata bahwasanya dirinya dapat membantunya karena jika Diogo mengakui perbuatannya kepada polisinya maka dirinya akan membelanya. Namun sayangnya Diogo yang mendengarnya pun merasa kesal sehingga Luna yang melihatnya pun merasa ketakutan. Sedikit informasi bahwasanya Bella membuatkan naskah tentang hal yang dihadapi oleh Luna dan Diogo, sehingga dirinya pun terus mengetikkan tentang perjalanan Luna bersama Diogo. Kemudian Luna pun berusaha untuk meminta maaf kepada Diogo tentang perkataan yang telah diucapkan oleh dirinya karena dirinya merasa gugup, dan sebaliknya Diogo pun meminta maaf bahwasanya dirinya telah mengancam Luna karena sejujurnya dirinya bukanlah orang jahat karena uang yang telah dicuri oleh dirinya merupakan uang milik dirinya karena uang tersebut hasil dari kerjanya terhadap bos Loi karena Diogo tidak digaji oleh bosnya karena bosnya selalu memecat para pekerjanya. Lalu Luna pun memberitahukan bahwasanya Diogo tidak bisa membaca sehingga Luna pun mengatakan supaya Diogo tidak dapat malu. Lalu Luna pun menanyakan kepada Diogo apa rencana dirinya selanjutnya jika dirinya tidak dapat menyerahkan diri kepada polisi. Diogo pun menjawab bahwasanya dirinya merasa bingung karena di saat Roger masih hidup disitulah Roger selalu ada rencana supaya mereka berdua dapat pergi menggunakan uangnya. Namun sayangnya Roger telah mati sehingga perasaan dirinya pun merasa hampa karena Roger merupakan temannya yang telah dianggap seperti ayahnya sendiri karena Roger telah membawa Diogo di saat dirinya menjadi gelandangan. Setelah itu Luna pun mengungkapkan nasib yang telah dihadapi oleh dirinya bahwasanya ibunya dulu harus menjalani operasi, namun sayangnya Luna tidak mampu untuk membayar pengobatannya karena tagihan dari dokter tersebut mencapai jutaan, sehingga dirinya terpaksa menikah dengan Abe karena Abe telah membayarkan pengobatan ibunya, sehingga Luna pun terjebak karena dirinya tidak bisa menggantikan uang miliknya kepada suaminya walaupun di saat operasi ibu Luna pun meninggal. Di sisi lain Bella pun tetap melanjutkan naskahnya yang sedang dibuat oleh dirinya walaupun dirinya merasa lelah, namun dirinya pun tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa henti karena dirinya sangat ahli dalam membuatkan naskah tersebut. Kemudian Diogo pun memberitahukan bahwasanya dirinya putus sekolah di saat dirinya kelas 2 SD sehingga dirinya pun tidak dapat belajar membaca karena dirinya merupakan anak yatim piatu, sehingga Roger pun membawakan dirinya dan dirinya pun
pun pernah menikahi seseorang, namun sayangnya kekasih miliknya telah meninggal, sehingga hal tersebut membuat dirinya harus bekerja serabutan karena Roja telah membawakan dirinya untuk bekerja dengannya, walaupun dirinya terus diperlakukan seperti budak di saat dirinya bekerja di sebuah pabrik. Tak lama itu mereka pun saling bertatapan, sehingga hal tersebut membuat mereka berdua dapat bermantap-mantap walaupun mereka berdua berada di rumah yang telah terbengkalai. Di sisi lain terlihat Arnold pun melihat bahwasanya Bella terus mempekerjakan naskah tersebut, sehingga dirinya pun berusaha untuk memberikan semangat. Lalu Bella pun berkata bahwasanya naskah dirinya akan mengarah bahwasanya Luna dan Diogo akan berenak-enak, namun sayangnya Arnold pun berkata supaya teks tentang enak-enak tersebut dapat dilanjutkan oleh Bella. Sedikit informasi bahwasanya Bella membuatkan naskah tersebut terhadap Luna dan Diogo di saat mereka berdua saling menyukai. Karena hal tersebut harapan dari Arnold supaya alur naskah yang telah ditulis oleh Bella dapat membuat adegan yang begitu vulgar. Karena hal tersebut demi menjelaskan naskah yang telah diinginkan oleh Dijon, sehingga Arnold pun memohon supaya Bella dapat menyelesaikannya. Tak lama itu Bella pun mempunyai ide sehingga dirinya pun melanjutkan naskahnya supaya Luna dapat mengajarkan Diogo untuk menuliskan bagian-bagian tumbuh. Tanpa lama-lama Luna pun menuliskan sebuah huruf supaya Diogo dapat membacakan huruf tersebut yang ditulis oleh dirinya. Walaupun Luna harus mengajarkan Diogo secara ejaan karena hal tersebut supaya Diogo dapat mengetahui huruf-hurufnya, dan hal tersebut supaya Diogo dapat membacanya. Setelah itu terlihat Dijon pun merasa marah karena naskah buatan Bella merupakan berhubungan lewat ejaan karena Bella membuatnya tidak secara vulgar, sehingga Bella pun menanyakan kepada Dijon kenapa semua naskah harus ada adegan enak-enaknya. Dijon pun berkata bahwasanya hal tersebut demi orang lain yang akan menontonnya, karena jika tidak melakukan enak-enak maka manusia tidak akan berkembang biak. Namun Bella pun memberitahukan bahwasanya dirinya tidak akan merevisi naskah yang telah dibuat oleh dirinya karena dirinya suatu hari nanti akan membuatkan cerita yang lebih vulgar, namun seseorang tersebut bukanlah Luna. Tak lama itu Bella pun merasa marah kepada Arnold karena Arnold selalu tunduk kepada Dijon. Namun tiba-tiba dirinya pun mendapatkan telepon dari temannya. Oke, kita sebut aja pria ini yang bernama Gardi. Lalu Bella pun memberitahukan Gardi bahwasanya dirinya telah bertengkar bersama Arnold. Namun sayangnya hujan pun turun sehingga mereka pun berusaha untuk memasuki mobilnya. Lalu Arnold pun berusaha untuk merayu Bella bahwasanya di saat hujan deras dirinya merasa ingin enak-enak dengannya, sehingga mereka berdua pun saling bermantap-mantap walaupun mereka berdua berada di dalam mobil karena hal tersebut untuk menghangatkan diri. Setelah itu Bella dan Gardi pun saling bertemu. Sedikit informasi bahwasanya Gardi merupakan penulis naskah. Lalu Gardi pun mengasih nilai bahwasanya hubungan Bella dan kekasihnya hanya mendapatkan 3, walaupun Bella mengatakan bahwasanya nilai hubungan dirinya mendapatkan nilai 10 karena kekasih miliknya dapat memuaskan dirinya. Lalu Bella pun berkata bahwasanya dirinya sangat membenci ayahnya karena ayahnya telah menyakiti ibunya, walaupun kekasih dirinya selalu mengunjungi ayah Bella. Namun sayangnya Bella pun tetap membenci kepada ayahnya. Setelah itu dirinya pun berkata bahwasanya dirinya akan melaksanakan perintah dari Dijon, bahwasanya dirinya akan membuat naskah yang begitu vulgar terhadap Luna dan Diogo. Tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk mengerjakannya walaupun pikiran dirinya harus terkuras. Tak lama itu terlihat Diogo pun berusaha untuk bermantap-mantap dengan Luna karena merasa bahwasanya Luna merasa nyaman terhadap dirinya. Namun tak lama itu Bella pun berhayal bahwasanya dirinya melihat keberadaan Diogo di hadapan dirinya. Namun ternyata itu hanyalah sekedar mimpi sehingga dirinya pun berusaha untuk bangun. Lalu Arnold pun berkata bahwasanya naskah yang telah dibuat oleh kekasihnya sangatlah bagus, sehingga dirinya pun memberikan saran supaya Bella menambahkan naskahnya, supaya di dalam naskah tersebut menampilkan aksi di saat Luna dan Diogo telah keluar di saat mereka telah bermantap-mantap. Namun sayangnya Bella pun merasa tidak setuju karena seolah saran dari kekasihnya begitu berlebihan. Lalu Arnold pun berkata bahwasanya dirinya mempunyai ide supaya di naskah tersebut menambahkan supaya Luna dapat bermantap-mantap secara tresno. Namun sayangnya Bella pun berkata bahwasanya hal tersebut sangatlah menjijikan, sehingga dirinya pun tidak mempedulikan perkataannya dan dirinya pun berniat untuk kembali menuliskan naskah tersebut. Namun sayangnya Arnold pun memberi kode kepada Bella bahwasanya dirinya ingin bermantap-mantap dengannya. Di sisi lain Luna pun berkata bahwasanya masa lalu dirinya saat dirinya kembali ke rumahnya, dirinya melihat bahwasanya ayah dirinya telah pergi untuk bermigrasi ke luar negeri, sehingga hal tersebut membuat dirinya tidak dapat melihat ayahnya. Lalu terlihat Bella pun berkata bahwasanya ayah dirinya merupakan penulis naskah yang terkenal, namun sayangnya ayah dirinya sangatlah jahat karena selalu bersikap marah. Dan dirinya pun berkata bahwasanya ayahnya selalu berfokus mengetik keyboard komputernya sambil dirinya meminumkan air bir, sehingga jika Bella dan ibunya mengganggu ayahnya saat dirinya menulis naskah maka dirinya akan menyakitinya. Namun setelah ibunya meninggal, dirinya dan ayahnya pun hidupnya secara masing-masing, sehingga Arnold yang mendengarnya pun merasa kasihan terhadap Bella.
Singkat cerita, terlihat Bella pun berusaha untuk mengunjungi ayahnya karena dirinya akan memberikan minuman kesukaan ayahnya. Namun sayangnya wanita tersebut pun berkata bahwasanya minuman tersebut dilarang karena minuman tersebut akan menyebabkan darah tinggi terhadap ayah Bella. Lalu Bella pun berusaha untuk menatap ayahnya walaupun ayah Bella tidak mengingat bahwasanya itu merupakan anaknya. Sehingga Bella pun merasa sedih karena ayahnya tidak mengingat dirinya. Walaupun sebelumnya dirinya membenci ayahnya karena ayahnya dulu begitu jahat terhadap dirinya. Di sisi lain, terlihat Diogo pun berusaha untuk mengantarkan supaya Luna dapat bergas kembali pergi, walaupun Luna merasa dirinya tidak ingin pulang karena dirinya telah nyaman bersama Diogo, sehingga Luna pun merasa sedih karena dirinya harus berpisah dengannya. Setelah sampai rumah, Luna pun berusaha untuk membersihkan badan dirinya sendiri. Tak lama itu, dirinya pun berusaha untuk kembali menghampiri suaminya ataupun Abe, walaupun dirinya merasa ketakutan karena Abe mengira bahwasanya Luna telah selingkuh. Namun tak lama itu, Abe pun tidak segan-segan memukulnya hingga dirinya pun memaksa Luna supaya Luna dapat bermantap-mantap dengannya. Singkat cerita, setelah Luna mengajar di sekolahnya, terlihat tatapan dirinya begitu kosong karena dirinya merasa ingin meninggalkan suaminya. Tak lama itu, saat dirinya berada di restoran, dirinya tidak sengaja melihat keberadaan Diogo, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengejarnya karena dirinya sangat mencintainya. Namun ternyata itu hanyalah sekedar halusinasi sehingga dirinya pun merasa sedih. Singkat cerita, terlihat Bella saat di perjalanan dirinya melihat keberadaan Arnold, bahwasanya Arnold telah selingkuh darinya. Sehingga tanpa lama-lama Bella pun menanyakan kepada Arnold apakah dirinya telah selingkuh darinya. Namun ternyata hal tersebut memang benar sehingga Bella pun merasa marah. Dan Bella pun menyuruh supaya Arnold dapat menyelesaikan naskahnya tanpa bantuan dirinya. Karena Bella merasa kecewa karena Arnold yang sebagai kekasihnya sering mengkhianati dirinya. Lalu Arnold pun berkata jujur bahwasanya selingkuhan dirinya merupakan adik dari Dijon, sehingga Bella yang mendengarnya pun menyuruh supaya kekasihnya dapat keluar dari rumah miliknya. Selanjutnya terlihat Bella pun menghilangkan rasa sedihnya dengan cara bersulang bersama supaya semua penulis naskah dapat bekerja keras supaya naskah tersebut dapat sukses, walaupun harus mengajar waktu, pikiran, dan tenaga karena mereka berdua merupakan novelis. Lalu Gerdy pun memberi pesan supaya Bella tidak menerima Arnold kembali jika Arnold meminta rujuk kepadanya. Namun Bella pun menanyakan tentang naskah yang telah dibuat oleh dirinya. Gerdy pun menjawab supaya Bella menghentikan naskahnya sehingga Bella pun merasa kaget. Setelah itu Bella pun berusaha untuk membukakan laptopnya kembali karena dirinya berniat untuk menyelesaikan naskahnya. Tak lama itu terlihat Luna pun merasa bingung karena dirinya telah terjebak di rumah milik Abe, sehingga dirinya pun merasa sedih karena hati dirinya sangatlah hancur oleh suaminya yang begitu kejam. Namun tak lama kemudian Luna pun mendapatkan telepon bahwasanya itu merupakan Diogo, sehingga Luna pun menanyakan keberadaan supaya dirinya dapat menghampirinya. Namun Luna tidak menyadari bahwasanya Abe telah mendengarkan percakapan mereka berdua. Singkat cerita, Luna pun berusaha untuk menghampiri kediaman Diogo. Tak berselang lama, Diogo pun berusaha untuk mengajak Luna untuk masuk ke kamar milik dirinya karena hal tersebut supaya mereka berdua dapat bermantap-mantap. Setelah itu terlihat Diogo pun berusaha untuk memperlihatkan uang miliknya karena hal tersebut supaya uang miliknya dapat membayarkan hutang yang telah dimiliki oleh Luna, sehingga Diogo pun berusaha untuk memberikan uang tersebut kepada Luna karena hal tersebut supaya Luna dapat meninggalkan suaminya yang begitu kejam terhadap dirinya, sehingga Luna pun berusaha untuk memeluknya karena hal tersebut untuk terakhir kalinya mereka berdua bertemu, sehingga Luna pun merasa sedih karena dirinya harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Lalu Diogo pun berusaha untuk berpamitan kepada Luna karena dirinya harus bergegas pergi. Namun saat di perjalanan Diogo pun berusaha untuk melawan para polisinya karena polisi tersebut telah menghadang dirinya. Namun sayangnya dirinya pun telah tertembak sehingga Luna yang melihatnya pun merasa sedih karena orang yang telah dicintainya telah tertembak. Namun sayangnya Diogo pun tidak dapat bertahan hidup sehingga Luna pun berusaha untuk merangkulnya walaupun orang yang dicintainya telah mati. Namun ternyata itu merupakan rencana Abe ataupun suami Luna sehingga Diogo pun menjadi korban. Singkat cerita, Luna pun berusaha untuk meninggalkan rumah Abe karena dirinya akan membayarkan hutang miliknya kepadanya karena hal tersebut sebagai perjanjian bahwasanya Luna dapat pergi dari Abe setelah Luna dapat melunasi hutang milik dirinya. Tanpa lama-lama Luna pun berusaha untuk bergas pergi karena dirinya telah bebas dari suaminya yang begitu jahat terhadap dirinya. Lalu Bella pun berkata bahwasanya dirinya telah menyelesaikan naskahnya karena dirinya telah mengakhiri topik antara Luna dan Diogo. Tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk mencetak hasil buatan naskah dirinya yang berada di laptop miliknya, sehingga Bella pun dapat sukses menyelesaikan naskahnya yang berjudul Luna. Namun sayangnya Bella pun membakar naskah milik dirinya karena dirinya tidak berniat untuk memberikan naskahnya kepada Dijon karena hubungan dirinya dan Arnold telah berakhir. Singkat cerita, mereka pun bertemu kembali sehingga mereka pun saling menanyakan kabarnya masing-masing. Lalu Bella pun memberitahukan Arnold bahwasanya dirinya telah menyelesaikan naskahnya. Namun sayangnya dirinya pun telah menghapusnya karena dirinya tidak berniat untuk memberikan naskah hasil buatan dirinya kepada orang lain. Lalu Arnold pun berusaha untuk meminta maaf kembali kepada Bella. Namun sayangnya Bella pun mengajak Arnold
supaya dirinya menjadi teman karena Bella tidak berniat untuk rujuk kembali, sehingga Bella pun menganggap bahwasanya Arnold hanyalah sekedar teman. Lalu saat di perjalanan Bella pun melihat kehadiran Luna di hadapan dirinya, sehingga dirinya pun tersenyum lebar. Oke, dan film ini pun selesai.